I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, a week, a month, or even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to pour, I'll be there for you. So there for you too. Indonesia. Ya, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak keindahan alam di dalamnya. Namun, di balik keindahan alam negara Indonesia juga masih sering mengalami bencana alam seperti negara-negara lainnya. Mulai dari terjadinya banjir, kekeringan, dan juga angin puting beliung yang terjadi secara silih berganti di setiap daerah Indonesia. Pernah tidak kalian membayangkan bagaimana rasanya hidup tanpa air? Ketika air bersih sulit didapat, aktivitas sehari-hari pasti akan terganggu. Nah, kondisi seperti itu disebut dengan kekeringan. Kekeringan adalah bencana alam yang ditandai dengan berkurangnya ketersediaan air secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu, sehingga menyebabkan terganggunya kehidupan manusia, pertanian, dan lingkungan. Memahami apa yang menyebabkan kekeringan di Indonesia atau lingkungan sendiri sangat penting agar masyarakat dapat merumuskan strategi mitigasi yang efektif dalam menghadapi ancaman kekeringan di masa depan. Berikut beberapa hal yang memicu situasi kekeringan, yaitu yang pertama, pemanasan global. Pemanasan global membuat cuaca ekstrim lebih mungkin terjadi. Hal ini dapat membuat suatu tempat menjadi lebih kering dengan meningkatkan penguapan. Ketika tanah menjadi sangat kering, terbentuk lapisan kerak yang kedap air. Yang kedua, pengundulan hutan. Tumbuhan dan pepohonan melepaskan air ke atmosfer yang menciptakan awan dan kemudian hujan. Praktik pertanian yang buruk seperti pertanian intensif tidak hanya berkontribusi pada pengundulan hutan pada tahap awal, tetapi juga memengaruhi daya serap tanah, yang berarti tanah mengering jauh lebih cepat. Yang ketiga, rendahnya curah hujan. Salah satu penyebab utama situasi ini adalah adanya perubahan iklim. Berkurangnya uap air yang naik ke awan menyebabkan turunnya jumlah produksi awan dan curah hujan. Apabila air hujan yang turun ke bumi semakin berkurang, lama-kelamaan hal ini akan menyebabkan kekeringan. Kemarau panjang yang melanda Indonesia sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat. Air yang menjadi kebutuhan setiap orang seolah menjadi barang mahal ketika kemarau melanda. Inilah yang dirasakan warga Desa Banyu Urip, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di musim kemarau seperti saat ini, warga sangat sulit mendapatkan air bersih. Jangankan untuk konsumsi minum, untuk mandi dan mencuci pun, warga di desa ini hanya bisa mengandalkan bantuan distribusi air dari pemerintah atau lembaga kemanusiaan.
kekeringan juga untuk mendapat kepada pertanian warga. Sawah yang mereka rawat selama ini terpaksa harus dipanen dini, lantaran tidak teraliri air. Apa sih itu banjir? Nah, teman-teman, jadi banjir merupakan sebuah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air yang meningkat. Banjir sering terjadi saat musim hujan karena curah hujan yang sangat tinggi, saluran air yang tersumbat sampah, serta berkurangnya daerah resapan air akibat pembangunan gedung dan pengundulan hutan. Penyebab terjadinya bencana alam ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor aktivitas manusia. Faktor yang pertama disebabkan karena adanya curah hujan yang tinggi dan berkepanjangan. Hujan yang lebat dalam waktu yang lama membuat tanah tidak mampu lagi menyerap air, sehingga air meluap ke permukaan. Yang kedua, karena aktivitas penebangan hutan dan alih fungsi lahan. Hilangnya pepohonan mengurangi kemampuan tanah menyerap air, sehingga air hujan langsung mengalir deras ke sungai atau ke permukiman. Dan faktor yang paling sering terjadi diakibatkan karena pembuangan sampah di sembarangan tempat. Pembuangan sampah sembarangan ke sungai atau selokan menyumbat aliran air sehingga meluap ke permukaan tanah. Banjir besar melanda sejumlah wilayah di Asia Tenggara. Sejumlah wilayah seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia melaporkan telah terjadi bencana ini dalam beberapa hari terakhir. Akibatnya, puluhan orang meninggal, ribuan mengungsi, dan akses ke banyak permukiman terputus. Di Indonesia, korban tewas akibat banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara bertambah menjadi 19 orang. Puluhan warga masih hilang setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari. Kira-kira bencana alam puting beliung itu apa ya? Jadi teman-teman, angin puting beliung itu adalah sebuah fenomena alam berupa badai angin kencang yang berputar dengan kecepatan tinggi dan bergerak secara acak atau tidak menentu. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. It's the vibe, it's gonna be lit tonight. No lie. Nah, faktor yang pertama yaitu pergeseran arah angin atau wind shear. Perubahan arah dan kecepatan angin secara mendadak seiring bertambahnya ketinggian menyebabkan udara yang naik tadi berputar, seperti memutar air di dalam gelas. Nah, faktor yang kedua yaitu terbentuknya awan cumulonimbus. Akibat udara yang naik cepat tersebut, terbentuklah awan hitam yang sangat besar, tinggi, dan tebal yang disebut awan cumulonimbus. Nah, faktor yang terakhir yaitu adanya hujan badai atau petir. Angin puting beliung hampir selalu muncul bersamaan dengan hujan deras, angin kencang, dan seringkali disertai guntur atau hujan es.
Berikut adalah penjelasan mengenai perubahan aktivitas ekonomi dan sosial pada 3 fase yang berbeda. Yang pertama, sebelum akibat bencana kekeringan, banjir, dan angin puting beliung. Yang kedua, saat terjadi akibat bencana alam kekeringan, banjir, dan angin puting beliung. Yang terakhir, sudah terjadi akibat bencana alam kekeringan, banjir, dan angin puting beliung. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai perubahan aktivitas ekonomi dan sosial pada bencana alam kekeringan. Berikut kondisi aktivitas ekonomi dan sosial sebelum terjadinya kekeringan. Aktivitas ekonomi berjalan normal, pertanian dan perkebunan menjadi sumber utama pendapatan, harga pangan stabil, aktivitas sosial masyarakat hidup rutin, anak-anak bersekolah, dan interaksi sosial berjalan harmonis tanpa adanya ketegangan terkait sumber daya. Selanjutnya, kondisi aktivitas ekonomi dan sosial saat terjadinya kekeringan. Aktivitas ekonomi produksi pertanian gagal panen menyebabkan pendapatan petani turun drastis. Aktivitas sosial, munculnya persaingan atau konflik dalam memperebutkan sumber air bersih. Dan yang terakhir, kondisi aktivitas ekonomi dan sosial sesudah terjadinya kekeringan. Aktivitas ekonomi pemulihan memakan waktu yang lama karena lahan butuh waktu untuk subur kembali. Aktivitas solidaritas sosial meningkat melalui kegiatan gotong royong, mencari air atau pembagian bantuan. Yang kedua, banjir. Banjir adalah peristiwa bencana yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan yang biasanya kering. Berikut kondisi aktivitas ekonomi dan sosial sebelum terjadi banjir. Aktivitas ekonomi perdagangan, industri, dan pertanian berjalan lancar. Aktivitas sosial kehidupan masyarakat normal, transportasi lancar, dan fasilitas umum dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya, kondisi aktivitas ekonomi dan sosial saat terjadi banjir. Aktivitas ekonomi terhenti total, pasar, perkantoran, dan pabrik tutup. Aktivitas sosial masyarakat dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi atau tempat pengungsian. Dan terakhir, kondisi aktivitas ekonomi dan sosial sesudah terjadi banjir. Aktivitas ekonomi saat proses pembersihan dan perbaikan infrastruktur dimulai, biaya pemulihan sangat besar. Aktivitas sosial saat terjadi gotong royong massal untuk membersihkan lumpur dan puing atau kerja bakti. Dan yang ketiga, angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin yang berhembus dengan kencang yang membentuk pusaran dan datang secara tiba-tiba. Berikut kondisi aktivitas ekonomi dan sosial. Aktivitas ekonomi semua sektor berjalan normal, bangunan, tanaman, dan infrastruktur dalam kondisi utuh. Aktivitas sosial masyarakat berjalan seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda bahaya yang jelas karena bencana ini datang sangat cepat. Selanjutnya, kondisi aktivitas ekonomi dan sosial saat terjadi. Aktivitas ekonomi terjadi kerusakan secara instan dan mendadak. Atap rumah, bangunan publik, dan pohon tumbang. Aktivitas sosial terjadi kepanikan massal karena sifat bencana yang tiba-tiba. Dan yang terakhir, kondisi aktivitas ekonomi dan sosial sesudah terjadi angin puting beliung. Aktivitas ekonomi masyarakat fokus pada membersihkan puing-puing dan memperbaiki bangunan. Aktivitas sosial solidaritas masyarakat sangat tinggi karena warga saling membantu menolong korban dan memperbaiki rumah tetangga. Nah, teman-teman, kalian sudah dengarkan penjelasan tentang bencana alam banjir, kekeringan, dan angin puting beliung. Jadi, sekarang kita simak sama-sama penjelasan mengenai solusi untuk menangani bencana alam banjir, kekeringan, dan juga angin puting beliung. Yang pertama, melakukan reboisasi dan penghijauan. Menanam kembali hutan yang gundul agar tanah dapat menyerap air hujan. Yang kedua,
Tidak membuang sampah di sungai. Sampah menghambat aliran air dan menyebabkan pendangkalan. Yang pertama, membuat waduk atau embung. Membangun tempat penampungan air saat musim hujan untuk dipakai saat musim kemarau. Yang kedua, teknik tanam yang tepat. Menggunakan sistem pertanian tumpang sari atau menanam jenis tanaman yang tahan kering. Yang pertama, menanam pohon pelindung. Pohon besar dan kokoh dapat membantu memecahkan aliran angin yang kencang. Yang kedua, memperkokoh bangunan. Memastikan atap, tiang, dan dinding rumah dalam kondisi kuat dan kokoh. I just had to let you know you're